Desa di ujung selatan Malang, Jawa Timur menyimpan banyak kekayaan alam. Pohon cengkeh misalnya, jadi salah satu sumber penghidupan. Terlebih bagi keluarga Bu Sutiem. Alih-alih punya kebun sendiri, wanita 38 tahun ini hanyalah buruh pemungut cengkeh di kebun orang. Tapi, jika sedang tidak musim panen seperti sekarang, Bu Sutiem hanya bisa bergantung pada buahnya, atau yang dalam bahasa setempat disebut pelolong. Tidak hanya bekerja mengambil pelolong yang jatuh ke tanah, di punggung Bu Sutiem, si kecil Soleman setia menemani. Menggendong buah hati sambil bekerja adalah pilihan satu-satunya yang terpaksa ia ambil. Nah niku nek ibu nganu buruan nih, ngelompokke pelolong. Lah niki sing cilik niki Kula doaken ten iki lek nganu nyapu. oh. Tapi mesti digawa terus nih ibu, digendong terus. Iya. Mboten anu ditinggal teng griya, Mboten. enggak ada Lek yang niki jaga. sekolah Heeh. kula beto. Ya, anak bungsunya, Soleman, mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Keterbatasan pendidikan dan biaya membuat Bu Sutiem hanya pasrah pada mantri yang rutin memeriksa ke rumah tanpa penanganan lebih lanjut. Bu Sutiem dibantu anak sulungnya Murtina hanya mampu mengumpulkan 5 kg pelolong setiap hari. Padahal ia sudah bekerja dari pagi hingga hampir sore. Pelolong yang dipungut akan dijual dengan harga Rp4.000 per kilogram. Tapi jika musim hujan seperti sekarang, pelolong tidak bisa langsung dijual, melainkan harus dijemur terlebih dulu. Itu artinya, dalam satu hari, Bu Sutiem belum tentu membawa pulang uang untuk makan sehari-hari. Mereka harus pintar-pintar berhemat dengan memanfaatkan bahan makanan apa saja yang ada di sekitar. Hari ini, giliran memasak daun singkong sebagai lauk. Jumlah nasi dan lauk yang dimasak harus cukup dimakan untuk 6 orang penghuni rumah. Bu Sutiem, Murtina, dan 3 adik lainnya, Yongki, Karisma yang berusia 4 tahun, dan si bungsu Soleman, ditambah ayah mereka, Pak Kuswadi. Dan beginilah cara mereka makan. Satu piring dimakan dalam kebersamaan. Tidak ada pilihan selain mensyukuri apapun yang tersaji. Kebersamaan itu juga mereka nikmati dalam rumah sederhana mereka ini. Rumah ini sudah ditinggali lebih dari belasan tahun dan dibangun dari hasil gotong royong warga desa. Oh, tidurnya di sini. Keluarga ini juga sudah terbiasa berbagi ruang tidur yang sama. Tak ada ventilasi, apalagi kasur yang layak Apa pakai. ini? Gambar apa ini? Inilah kalau tidur dengan rumah yang lebarnya 3x6 kira-kira, terus kamarnya cuma ada 1, jadi ya tidurnya bareng-bareng ya Bu, bareng-bareng anak-anak, bahkan bapak itu bela-belain tidurnya di luar, di ruang tamu. Jadi kalau saya membayangkan setiap hari harus tidur begini,
dengan kasur seadanya. Terus ini kasur ukuran sekitar 120 kali 200 lah, yang kita biasanya kalau tidur ya satu kasur tuh sendiri gitu, tapi ini dipakai bersama-sama. Sangu sekolahnya anak-anak kangge mangan tiap hari niku cukup Pak? Kurang Pak. Berdua sini, nggak ada temen lainnya. Pagi hari, sembari orang tua mencari nafkah, Murtina dan adiknya Yongki berangkat ke sekolah. Rumah mereka di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, letaknya cukup jauh dari sekolah. Mereka harus menempuh perjalanan 2 km berjalan kaki. Kondisi jalanan pun makin menantang karena licin selepas hujan. Mungkin ini jalanannya sudah enak, sudah ada semennya, sudah rata, tapi kalau hujan tetap licin ya. Saya aja dari tadi udah berkali-kali hampir kepleset gitu, tapi anak-anak ini kalau bapak lagi kerja ya nggak ada yang mengantar, ya berangkat sendiri berdua gitu. Dan perjalanannya 2 km, konturnya naik turun, jadi untuk perjalanan ke sekolah itu butuh perjuangan yang besar. Jadi salut sama mereka yang tetap rajin ke sekolah ya. Rajin ke sekolah. Sebentar lagi kelas berapa? Kelas 5. Yongki kelas 4. Yeay. Kudu pinter ya sekolahnya ya, karena perjalanannya nggak gampang ya. Aduh nih. Sini mana? Sama seperti bocah seusianya, Murtina dan Yongki punya mimpi besar, meski hidup di tengah kesederhanaan. Mereka belajar sekuat tenaga. Kebetulan hari ini adalah penerimaan rapor di sekolah Murtina dan Yongki. Yongki Andriansyah. Dan buah kerja keras keduanya terbayar. Mereka dinyatakan naik kelas. Mengubah nasib anak-anak lewat pendidikan. Itulah alasan orang tua mereka bekerja banting tulang. Sang ayah, Pak Kuswadi, mengais rupiah dengan membuat minyak cengkeh, bahan campuran minyak urut. Untuk membuat minyak cengkeh, Pak Kuswadi harus mengumpulkan daun cengkeh hingga berkarung-karung. Kalau buat disuling Pak, butuh berapa karung Pak? Biasanya Pak? 25. Selawe Pak? Ya. Berarti ini kalau mengumpulkan 25 karung itu berapa hari Pak? 2 bulan ada. Hah? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Ini kenapa kok bisa? Ya, butuh waktu yang sangat panjang untuk menghasilkan sekitar 8 liter minyak cengkeh. Tiap liter minyak cengkeh dijual seharga Rp170.000. Dari hasil penjualan itu, Pak Kuswadi harus mengurangi untuk biaya sewa lahan dan membayar satu pekerja yang membantunya. Maklum, pekerjaan ini tak bisa dikerjakan sendiri. Iku kangge bapak sangu sekolahane anak-anak
kangge mangan tiap hari. Niku cukup, Pak? Kurang, Pak. Hari ini kami kurang beruntung. Tak banyak daun yang bisa dikumpulkan. Iya. Oke. Ini mungkin beratnya sekitar 5 kilo mungkin ada ya. Dan Bapak biasanya kuat 2, Pak. Iya. Bapak ya sekitar sebenarnya 500 meter. Ada mungkin ya sekitar 500 meter. Tapi karena jalanannya naik turun sakit. Terkadang, Yongki juga ikut membantu sang ayah bekerja. Bocah ini biasanya langsung menyusul ke tempat penyulingan selepas pulang sekolah. Daun cengkeh yang hari ini kami dapatkan siap untuk disuling. Saya baru tahu, ternyata cuaca menjadi faktor penting untuk menghasilkan minyak cengkeh yang baik. Jika sedang musim hujan, daun cengkeh mudah busuk. Akibatnya, hasil penyulingan minyak menjadi kurang bagus. 9 jam itu jadi sudah minyak ya, Pak? Ya. Ini keluarnya sini ya, Pak? Iya, Kalau keluar itu perlu apa lagi, Pak? Sudah keluar itu sudah minyak nopo minyak campur air, campur air? Berarti mesti di apa? saring. Disaring. Dah. Pun, Pak. Ini proses penyaringannya masih jalan ya, Pak. Terus ini adalah hasilnya dari tadi kita menyuling itu. Ini diambil sedikit-sedikit gitu ya, Pak. Ini langsung dijual? Masih disaring lagi ya? Oke, berarti setelah penyaringan 3 kali ini sudah jadi ini masih disaring lagi gitu ya. Berarti ini hasil tadi penyulingan masih belum tentu dapatnya segini juga. Kalau itu nggak rezekinya kadang ya. Amin, Pak. Hanya bisa dihitung dengan jari. Selama hidupnya, Murtina dan Yongki beserta adik-adiknya makan di luar. Apalagi makan dengan berbagai macam pilihan lauk. Seperti hari ini, tim berbuat baik mengajak mereka makan di warung. Senang sekali rasanya melihat mereka bisa makan dengan puas. Masing-masing mendapat piring dan alat makan sendiri. Pemandangan langka bisa melihat mereka makan sesuai keinginan seperti ini. Karena biasanya anak-anak ini hanya bisa makan seadanya. Tak ada pilihan. Mereka makan apapun yang sanggup mereka beli. Murtina, Yongki, dan adik-adiknya juga nampak bahagia, bisa melepas penat sejenak. Kami masih punya kejutan lain untuk Pak Kuswadi dan Bu Sutiem.
dan anak-anak mereka. Ayo, masuk. Weh, ada apa itu? Apa itu? Apa itu, Pak? Mau nggak, Pak? Apa ini, Pak? Punya siapa ini, Pak? Iya, Pak. Kalau dengan rezeki kadang ya. Amin, Pak. Alhamdulillah. Berwaras. Yang penting itu ya, Pak ya. Selalu semangat ya, Pak. Semangat bekerja untuk istri, untuk anak-anak ya, Pak. Nah, Niki, kalau saya lihat kan kayaknya makan keloyokan ya, Pak. Nah, mangan ini biar sendiri-sendiri nggih, Bu, biar lega gitu, nggak keroyokan. Niki piringnya, Bu. Jadi satu anak satu nggih. Belajarnya yang rajin, sebentar lagi naik kelas ya, lebih besar ya, lebih susah loh pelajarannya, lebih rajin ya. Besok gede mau jadi apa? Tahu nggak Bapak Ibu mau jadi apa besok gede? Tadi ngomong loh kamu Mbak Eko. Polisi, Bu. Kepinginannya jadi polisi ya, Pak. Amin ya, Pak. Mudah-mudahan bisa terwujud ya, pokoknya rajin. Nah, yang ini mau jadi guru. Strawberry. Nah, coklat juga ya. Ini gitu. Oh, ini. Oke. Keluarga ini memang sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Tabah menjalani hari-hari ke depan menjadi pilihan yang tak terelakkan. Tapi masa depan anak-anak mereka masih jauh ke depan. Mereka adalah teladan untuk berteguh menjaga kejujuran dan ketulusan, berani memetik impian walau di tengah kekurangan. Dikit ya.